Mati-matian, antum jangan bingung. Kenapa orang ini benci kali dengan Ustaz Somad? 3. Karena saya pelaku bid'ah, karena saya musyrik, karena saya kafir menurut pendapat mereka. Inilah di masjid tempat saya tinggal, ada jamaah sholat berjamaah, tapi waktu doa bersama tak mau mengangkat tangan. Kenapa dia tak mau mengangkat tangan? Karena dia memahami sunnah itu cuma satu. Sunnah itu hanya perbuatan Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi berarti bid'ah. Sunnah itu 3. Yang pertama perbuatan Nabi, yang kedua ucapan Nabi, yang ketiga perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apakah pernah Nabi sholat baca itu? Apakah itu sunnah? Sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah takririyah. Waktu Nabi jadi imam, ada makmum membaca itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang baca doa itu tadi? Aku ya Rasulullah. Ra'aitu bid'an wa thalathuna malakan yabtadirun. Ku tengok 33 sampai 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca itu. Hadis itu diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Puasa Nabi Daud. Nabi memuji puasa Nabi Daud, tapi tak ada hadis menyebut Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud. Nabi memuji ahabbus siyam ilallah siyami Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud. Adapun tentang berdoa diaminkan orang lain, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, doa mereka itu dikabulkan Allah. Itu ucapan Nabi. Dan Nabi pernah mengaminkan doa waktu dia di atas mimbar, amin, amin, amin. Sahabat bertanya, apa kau katakan amin ya Rasulullah? Waktu aku naik ke mimbar pertama tadi, aku dengar malaikat berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa dengan kedua orang tuanya tapi dia tak berbakti sehingga tak masuk surga. Amin. Jadi cerita tentang doa diaminkan orang lain itu ada dasarnya. Digabungkan beberapa hadis, ditariklah kesimpulan bahwa kalau ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan, itu termasuk sunnah. Tapi karena orangnya sudah belajar, orang belajar di pondok 7 tahun, pergi lagi belajar 7 tahun, mengambil kesimpulan dari banyak hadis. Dia belajar cuma 5 aja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang berpuluh tahun belajar, itu pun tak sanggup membid'ahkan. Dia belajar cuma ini. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, paling enak. Taubat, gunting kaki celana, panjangkan janggut, jurus 5 jari. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, habislah. Antum kalau mau nengok video lengkapnya, kumpulkan semua imam-imam sekota Pekanbaru di Masjid Ar-Rahman, dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan. Saya menyampaikan materinya. Video lengkapnya share, judulnya, cara mencarinya, UAS Takwil. UAS Takwil. Tulis itu, UAS Takwil, tengok judulnya, Pembinaan Imam Masjid Paripurna 9 bulan yang lalu. Jadi dibuatkan grup Riyadhus Shalihin, share di grup. Dan dapat videonya?
Pembinaan Imam Masjid Paripurna. Udah 2 jam saya ngomong situ, 2 jam. Kesimpulan yang dari 2 jam ini saya sampaikan kesimpulannya. Dengar baik-baik. Mereka melihat saya 3. Pertama, Abdul Somad itu pelaku bid'ah. Kalau sudah pelaku bid'ah berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah berarti finnar. 2, Abdul Somad itu musyrik. Kenapa musyrik? Karena kalau berdoa dia bertawassul. Yang ketiga, Abdul Somad itu kafir. Kenapa kafir? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihat. Jadi kalau antum tonton nanti mereka menyerang saya mati-matian, antum jangan bingung. Kenapa orang ini benci kali dengan Ustaz Somad? 3. Karena saya pelaku bid'ah, karena saya musyrik, karena saya kafir menurut pendapat mereka. Inilah bibit-bibit radikal. Radikal itu ini aja. Melihat orang lain sebagai pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jelas? Antum tonton itu nanti pas tenang-tenang, dengarkan. Itu pakai in fokus, jelas dalil-dalilnya. Kok bisa dia melihat kita 3? Apa sebab? Jelas di situ. Bagaimana hukum memakai ikat pinggang dari kulit? Karena kita tak tahu ikat pinggang tersebut dari kulit apa. Mazhab Maliki, walaupun binatang itu haram dagingnya dimakan, kulitnya kalau disamak tetap bisa. Makanya di Sudan itu mazhabnya Maliki, buaya itu digantung besar-besar. Mau saya bawa, mau saya beli, kata orang KBRI, bahaya. Nanti waktu di airport bisa ditangkap. Tak boleh, maka tak jadi saya bawa. Gading gajah, gigi harimau, buaya, besar-besar, ikat pinggang, sepatu. Memang kulit buaya itu betul. Jadi menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kalau binatangnya itu tak bisa dimakan, buaya, ular tak boleh, haram. Jadi kalau ada di antara antum yang pakai dompet kulit ular sawah, saya beli dompet kulit ular tuh 20, saya bagikan dari oleh-oleh dari Sudan. Tanya, boleh tak dipakai sholat? Kalau pakai mazhab Maliki boleh. Kalau mazhab Syafi'i letakkan sembahyang. Hilang Ustaz, tak bukan tanggung jawab saya. Jelas? Mazhab Maliki, kalau binatangnya itu tak boleh dimakan, ular, buaya, maka kulitnya boleh disamak, dipakai. Tapi kalau mazhab Syafi'i, yang boleh itu kulit kambing, kulit sapi. Kalau ragu Pak Ustaz, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini dompet, letakkan. Supaya dia tak ikut. Sholat. Tak tahu kita entah kulit apa. Saya sholat pakai mazhab Syafi'i. Dalam masalah kulit ini saya pakai mazhab Maliki. Boleh? Boleh. Yang tak boleh itu satu ibadah dicampurnya 2 mazhab. Cara berwuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya Maliki. Laki-laki perempuan kalau tak nafsu tak batal. Berwuduk dia di rumah pakai cara wudhu Syafi'i. Pergi ke hotel undangan, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a, dikenakan yang ujung mempelai perempuan. Habis itu sholat dia di Masjid Ar-Rahman. Wudhu kau kan batal. Mazhab Maliki tak batal. Tapi cara wudhu kau tadi Syafi'i, itu yang tak boleh. Tidak boleh talfik dalam satu qadiyah, dalam satu ibadah.